Selamat pagi kekasih Kristus. Hari ini Senin 21 April 2025. Kita belajar dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari, sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur, dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati persis seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Jangan lamban untuk beriman. Sebuah diskusi teologis tanpa kehadiran Yesus hanya akan berakhir sebagai kegiatan tukar pikiran yang tidak membuahkan iman. Itulah yang kita amati dari percakapan antara dua murid Yesus dalam perjalanan mereka ke Emmaus. Intelektualitas tinggi bukanlah tanda pasti dari iman yang murni. Hati yang berkobar-kobar
juga tidak selalu mencirikan spiritualitas sejati. Dibutuhkan campur tangan Tuhan secara aktif agar manusia dapat beriman kepadanya. Kehadiran Yesus menuntun kedua murid tersebut kepada kebenaran yang memerdekakan. Ketika ia lenyap dari tengah-tengah mereka, iman yang sejati telah mekar. Berapa banyak pengetahuan agama yang kita butuhkan supaya iman kita mulai bertunas? Kleopas menunjukkan wawasan sejarah dan doktrin kitab suci yang sangat baik. Tetapi Yesus menegur dirinya karena ia lamban untuk beriman. Imannya baru mengalami akselerasi setelah Yesus membawanya ke dalam pengalaman perjamuan kudus. Ia menyingkapkan pribadinya yang agung melalui pengalaman sederhana itu. Mari kita berfokus pada perjamuan kudus. Allah berkenan memberi nutrisi bagi iman kita. Maka, hendaknya mulut rohani kita terbuka ketika roti perjamuan dipecah-pecah dan cawan-cawan anggur dibagikan. Tuhan sendiri berkata, sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Dalam ritual perjamuan kudus di gereja, Yesus menyatakan pribadinya kepada kita. Untuk seketika, aula tempat kita berdiri menjadi sebuah reuni di hadirat Allah. Bila Allah telah membawa kita masuk ke dalam persekutuan dengannya, apakah kita masih perlu berdiskusi tentang Dia? Puji Tuhan, Allah senantiasa sabar menghadapi pertanyaan-pertanyaan diskusi kita. Ia rela berdiri di depan pintu dan menunggu kita bergabung. Marilah, hendaklah kita tidak berlamban-lamban untuk segera percaya akan Dia dan menyambut panggilannya dalam hidup kita. Saat Dia mengetuk hati kita untuk kita bergerak di ladangnya pun, majulah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau membuka kembali mata kami dan Engkau segarkan kembali kami dengan firman-Mu pagi ini. Jangan lamban untuk beriman. Dengan firman-Mu pagi ini, tolonglah kami untuk menyambut panggilan-Mu dalam hidup kami, melaksanakan setiap karya kami dengan sepenuh hati kami, dan menghasilkan buah-buah yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami sambut hari ini di dalam tangan kasih-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.